Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Pastinya di ajang kontes kecantikan itu ada pamer aurat dong. Oh, benar banget, Mbak. Padahal seorang muslimah kan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya ya. Biasanya para kontestan itu kan pasti harus berlenggak-lenggok di hadapan dewan juri. Iya. Dan juga penonton gitu. Padahal dewan juri ataupun penontonnya ini kan nggak semuanya cewek ya. Iya, betul. Malah banyak yang dari kalangan kaum Adam gitu kan. Atau mereka dipotret ya oleh juru foto yang juga bukan mahramnya. Udah gitu pakaiannya minim lagi, nggak nutup aurat. Nah ini jelas pelanggaran yang nyata terhadap hukum Islam. Voice of Islam. Misalnya kita punya catat kaki, tapi kaki kita ini membuat kita bisa melangkah ke tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu yang diridhoi Allah. Nah, ini ada artis yang kakinya bagus banget, artis dunia ya. Sampai kaki itu diasuransikan untuk satu kaki aja itu jutaan dolar, berapa miliar itu. Nah, tapi kakinya buat difoto di mana-mana. Dipamerkan untuk maksiat, ya. Artinya kaki itu digunakan untuk maksiat gitu. Ya, itu jelas kan tidak ada gunanya, bahkan bisa menjerumuskan. Ya. Makanya yang namanya fisik itu sudah karunia, ya kita harus bersyukur. Al-Quran sudah mengingatkan sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Menimbang masalah dengan syariat. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Rena Inggia, dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Anda akan ditemani dalam program Voice of Islam. Dan hari ini kita akan membahas rubrik konsultasi surat bersama seseorang tentunya, yang saya tidak sendiri. Oke, pendengar yang budiman, sudah saya bilang tadi ya, saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah konsultan klinik anak muda untuk pergaulan Islami. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nih Ustazah, kita mendapatkan SMS dari 2 orang pendengar Voice of Islam hari ini. Yang pertama saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum. Melihat situasi dan kondisi sekarang, nilai demokrasi sudah tidak relevan dengan nilai keislaman. Jadi penting kita membahas nilai-nilai demokrasi dalam pandangan Islam. Ini dari 0852 981 sekian. Dan SMS yang kedua berisi, Assalamualaikum. Saya tinggal di daerah timur. Bagaimana sih kita menjaga keutuhan negeri ini dari perpecahan? Nah, yang ini datangnya dari 0852 921 sekian. Nah, Ustazah, penanya kita nih sepertinya sedang kebingungan tentang masalah demokrasi. Gitu ya. Memang demokrasi sekarang kan sedang marak di masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Ada juga yang mengatakan demokrasi itu adalah alat. Nah, ketika sudah nggak relevan, maka nggak perlu dipakai lagi. Nah, bagaimana pendapat Ustazah? Ya Mbak Rena, dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air, dan juga khususnya yang menanyakan masalah ini ya, ada 2 penanya ya Mbak Rena ya. Betul. Nah, kalau ada yang mengatakan demokrasi itu bisa menjadi cara atau dikatakan sebagai alat, ya memang pada dasarnya mereka menggunakan demokrasi itu sebagai alat. Dan dalam sejarah memang demokrasi itu bisa digunakan sebagai alat atau cara. Itu fakta membuktikan ya. Nah, seperti ideologi sekularisme liberal ya di Eropa, itu menggunakan demokrasi untuk menggulingkan sistem monarki dan menggantinya dengan republik gitu. Jadi digunakan demokrasi. Nah, kemudian sosialisme juga pernah menggunakan demokrasi ketika menggulingkan monarki. Nah, jadi kan pada dasarnya
konteks demokrasi ini bagaimana caranya agar dilegitimasi rakyat atau seolah-olah maunya rakyat. Nah, jadi digunakan sebagai alat supaya target yang diinginkan itu tercapai. Nah, ketika target itu tidak tercapai, maka demokrasi itu tinggal dibuang atau tidak dijadikan sebagai alat. Nah, sebagai contoh, ini pernah terjadi bahwa demokrasi itu memang sekedar alat yang kalau dia tidak berguna, dia bisa dibuang ya. Ini di Aljazair, ini pernah mengalami kemenangan Partai Islam yang disambut sukacita oleh banyak kaum muslimin. Jadi bisa disebut ini kemenangan pertama gerakan Islam di seluruh dunia lewat sistem demokrasi. Nah, tapi karena memang setting demokrasi itu adalah memisahkan agama ya dari kehidupan ya, maka kemenangan FIS ini dianggap mengancam sistem sekuler mereka ya. Bahkan negara-negara barat justru ketika terjadi kemenangan ini mengecam kemenangan yang demokratis ini. Nah, saat itulah ya ketika terjadi kemenangan Islam melalui demokrasi ini, pihak negara-negara barat mulai menganggap wah, demokrasi sudah nggak bisa dipakai ya. Nah, akhirnya kemenangan FIS yang demokratis itu dibatalkan ya. Jadi kenapa? Karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan negara-negara barat. Nah, akhirnya FIS sekalipun dia menang melalui sistem demokrasi, tapi bisa dibatalkan melalui junta militer. Nah, ini yang dikatakan sebenarnya itu demokrasi itu dijadikan alat. Ketika nggak berguna, maka ditinggalkan. Ketika dia bermanfaat untuk mengeksiskan sekularisme atau kemudian juga sosialisme, maka dia bisa digunakan. Oke, jadi ketika memang sudah nggak berguna lagi, nggak usah dipakai lagi gitu ya. Iya, secara khusus memang selama ini demokrasi itu digunakan untuk menjegal Islam. Ketika Islam yang menang, maka dikatakan tidak demokratis, walaupun kemenangannya demokratis. Saya jadi penasaran nih Ustazah nih. Iya. Kalau keterkaitan tadi kan udah menyinggung demokrasi ya, kemudian juga ternyata demokrasi itu sendiri pada intinya memang ingin menjegal Islam. Nah, sebenarnya keterkaitan nilai-nilai demokrasi dengan Islam itu sendiri bagaimana nih Ustazah? Sesuai dengan pertanyaan tadi ya dari pendengar kita. Ya, ini dari yang penanya pertama tadi ya. Ya, betul. Bagaimana sih nilai-nilai demokrasi ya dalam pandangan Islam? Karena seringkali mungkin kita mendengar statement Islam itu demokratis ya. Nah, sebenarnya siapa aja itu bisa membuat statement. Kalau kita bicara pernyataan kan siapapun bisa ya membuat pernyataan ya. Kita pernah mendengar istilah Islam pinggiran, kemudian Islam abangan ya, Islam liberal, lalu Islam radikal, Islam kiri, Islam garis keras dan sebagainya. Jadi kata-kata yang dilekatkan dengan Islam. Nah, bahkan dulu pernah ada istilah sosialisme Islam. Nah, bagaimana masalah ini? Nah, sebenarnya terkait dengan statement itu memang ya tinggal siapa yang membuat. Tapi bagaimana kemudian penggunaannya? Jadi tinggal kita menelusuri apa sih yang dimaksud dengan statement tadi ya, sesuai atau tidak dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, istilah yang menempel pada kata Islam itu kandungan maknanya itu kalau misalkan cocok nggak sih dengan Islam? Kira-kira makna ini bertentangan enggak sih dengan Islam gitu. Nah, ketika ada yang bertolak belakang atau berseberangan ya jelas nggak bisa dipakai. Kalau sekedar misalnya istilah yang tidak terkait dengan makna syariat tertentu, nah itu no problem gitu misalnya ya. Sebagai contoh nih, ketika Islam dilekatkan dengan demokrasi, nah kita kan tinggal menelusuri apa sih demokrasi itu, apa saja istilahnya, ada terminologi syariat tertentu atau tidak, ataukah dia sekedar hanya istilah bahasa ya? Karena dalam Islam ketika kita ingin menimbang satu istilah, maka kita harus melihat makna bahasanya, kemudian makna istilahinya atau tinjauan syariatnya. Nah, sedangkan secara pembahasan hukum fikih mengenai boleh tidaknya penggunaan istilah itu dikembalikan kepada makna istilah. Pada saat makna itu sudah bertentangan dengan nas-nas syariat atau secara pelaksanaan itu bertentangan dengan pelaksanaan hukum-hukum syariat, maka jelas itu tidak boleh digunakan. Oke, nah buat para pendengar yang budiman nih, kita sedang membahas demokratisasi dan disintegrasi nih ya. Tadi ada pertanyaan dari pendengar-pendengar kita. Oke, mungkin ada yang sedikit penasaran. Nah, bersabar dulu karena kita akan dengarkan yang satu ini. Tetap setia di Voice of Islam.
وذكره في الكتاب يتلى يا الله عليه صلى شل الله وفي الرسالات كدحه المعلى يا الله مجله مجلى شل الله يبلى الزمن والوصف ليس يبلى يا الله هيهة مهلا شلة والله ما حدا علاه ترجم يا الله كلا ولا شمشلة بذكر طه المجتبى انجلى الهم يا الله والأنس خيم شلة ذكر لأدواء القلوب مرجم يا الله يشفي من السم شلة صلوا عليه إن الصلاة مغنم يا الله تنجي من الغم شلة عليه ربي في القرآن لقدم يا الله صلى وسلم شلة Masih Anda ikuti Voice of Islam. Voice of Islam. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariat. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Kembali di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan saya masih ditemani oleh Ustazah Insinyur Latifah Musa dari Konsultan Klinik Anak Muda untuk Pergaulan Islami. Oke, berlanjut ya Ustazah ya. Iya. Seringkali ketika masyarakat itu menyebut demokrasi gitu kan. Yeah. Sesuatu yang demokratis itu seolah bercirikan atau identik dengan musyawarah gitu. Jadi ketika penggunaannya ya dalam konteks musyawarah saja gitu kan. Nah, kalau menurut Ustazah sendiri gimana nih? Ya, memang ini bisa kita perhatikan dalam situasi
kita ya dan kaum muslimin saat ini ya Mbak Rina. Nah, memang istilah dan kosakata demokrasi itu sepertinya sudah tumbuh subur di dunia ya, nggak cuma di satu daerah, nggak di Eropa aja, nggak di Amerika, tapi di seluruh dunia. Nah, sepertinya juga sudah menjadi satu pemikiran yang mengglobal ya, bahkan sudah meresap nih dalam jiwa dan lidah kaum muslimin. Iya. Jadi siapapun akan memperjuangkan demokrasi itu sendiri ya. Iya. Jadi terkesan meninggalkan demokrasi itu kan kayaknya lebih dosa dari meninggalkan syariat Islam ya, saking mungkin sudah menjiwanya ya. Iya. Atau menjadi pejuang demokrasi itu lebih membanggakan daripada menjadi pejuang syariah yang kesannya tuh kayaknya kalau pejuang syariah kok pinggiran ya, nggak intelektual atau radikal. Iya, dan istilahnya ya tidak elit lah gitu ya. Nah, ini memang adalah salah satu bentuk kesuksesan Barat dalam mempopulerkan demokrasi dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, demokrasi itu sendiri juga sering dipakai hanya untuk menyebut kebersamaan. Jadi kalau misalnya kita menyebut kebersamaan, ya kita pakai istilah demokrasi ya. Kita sebut gotong royong ya. Kemudian didengarnya aspirasi rakyat, itu juga demokrasi. Seolah-olah maknanya hanya dipersempit untuk itu saja. Iya. Padahal itu ada yang berbeda ketika kita menyebut misalnya ya musyawarah dalam sistem demokrasi dengan musyawarah dalam Islam. Ya, dalam demokrasi musyawarah itu didasarkan kepada suara yang terbanyak. Iya. Ya. Siapapun yang terbanyak ya, sehingga ketika suara terbanyak menuntut misalnya judi dilegalkan, ya konsekuensinya judi harus dilegalkan. Iya. Ya, atau misalkan minuman keras bebas ya masuk di negeri ini, ya jelas itu juga harus diterapkan. Pokoknya suara terbanyak itu harus dilaksanakan. Sementara musyawarah kalau di dalam Islam tentu harus dikembalikan kepada kedaulatan syariat. Ya, misalnya pendapat satu orang ya di antara yang banyak orang itu, tapi ternyata pendapat satu orang tersebut yang terkuat dalilnya dan sumbernya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka justru pendapat tersebut yang harus diikuti. Itu yang mengikuti pendapat yang terkuat sesuai dengan dalil-dalil syar'i atau sesuai dengan hukum-hukum Allah. Ya. Ini jelas ada batasan-batasan tersendiri dalam musyawarah dalam sistem Islam. Kemudian kalau kita bandingkan dengan musyawarah dalam sistem demokrasi, sehingga pada saat kita menyebut demokrasi itu sekedar musyawarah, maka tidak bisa hanya sekedar itu. Kita harus melihat konteks makna musyawarah seperti apa yang dimaksudkan tadi. Nah, dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan atau diperintahkan Rasul kepadamu, maka terimalah, laksanakanlah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Artinya kalau nanti dalam musyawarah itu ternyata memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya yang menjadi suara terbanyak tadi, maka itu harus ditinggalkan. Kalau dalam musyawarah itu ternyata satu pendapat itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka justru itu yang harus diambil. Ya itu ya. Jadi ada rujukan bahwa yang diambil adalah sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini hanya satu sisi perbedaan demokrasi dengan Islam. Sebenarnya kalau kita mengupas lebih dalam lagi, ada perbedaan dari sisi asasnya ya, kemudian dari akidah ketika melahirkan konsep tadi, dan kemudian bagaimana demokrasi itu sangat menjaga dan melindungi ide-ide kebebasan, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berakidah, kebebasan berperilaku dan sebagainya. Nah, ini yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Islam. Oke. Nah, kalau tadi kan juga penanya kedua kita ini tadi bertanya tentang bagaimana sih mencegah ya mungkin Indonesia sekarang sudah banyak gitu ya berita-beritanya Ustazah yang ini lepas, Timur lepas, kemudian Papua minta lepas gitu. Nah, ini bagaimana ingin mencegah dari perpecahan bangsa gitu. Mungkin ya maksudnya disintegrasi itu tadi gitu. Sedangkan ya penanya ini mungkin yang dari timur gitu ya. Memang penanya tidak menyebutkan ini dari timur mana ya. Apakah Jawa Timur, apakah Timur Leste atau saya duga ini Indonesia Timur ini ya, karena menyebutkan dari wilayah timur. Kita sering menyebut istilah Indonesia Timur. Ya, pendengar yang budiman di seluruh tanah air, saat ini memang kita harus mewaspadai jargon demokratisasi. Ya, ini ada satu hal yang memang selama ini kita tidak terlalu peduli dan mungkin tidak terlalu curiga, tetapi sebenarnya ini sesuatu yang sangat penting untuk
waspadai. Oke. Yaitu bagaimana demokrasi itu menjadi satu modus yang diusung oleh negara-negara kapitalis untuk menancapkan hegemoninya di dunia Islam. Kenapa? Ini kan ya bisa jadi alat tadi, jadi cara ya. Mau memaksa suatu negara membuka lebar-lebar pintunya bagi masuknya kepentingan asing. Ya baik itu terkait dengan investasi, baik terkait dengan pemodal, baik terkait dengan cengkeraman secara ekonomi, politik dan sebagainya ya. Itu bisa dengan demokrasi. Kenapa kok pintu dalam negeri harus dibuka selebar-lebarnya untuk pemodal asing, padahal pemodal dalam negeri juga jadinya ikut bersaing dengan asing. Jadi sama ya posisinya. Nah, ini salah satu modus demokratisasi tadi. Nah, bagaimanapun dalam sejarah ya Mbak Rena, kita pernah melihat bahwa Timur Timur itu pernah menjadi satu sejarah lepasnya wilayah Indonesia atas nama demokrasi. Itu harus diakui ya. Atas nama demokrasi Timur Timur memisahkan diri. Polanya gimana? Ini juga harus kita cermati. Pertama menanam konflik dulu. Supaya apa? Supaya perhatian dunia itu diarahkan ke wilayah tadi. Ya, akhirnya rakyat setempat itu pun menuntut aspirasinya didengar. Ya. Kemudian diajukan pilihan-pilihan kepada daerah untuk melakukan referendum. Nah, sementara jauh-jauh hari itu sudah ada kepentingan yang masuk ya, saya katakan kepentingan asing yang sudah melakukan sosialisasi pemikiran baik melalui LSM atau yang lain gitu, yang menanamkan isu dengan demokratisasi maka ada tuntutan pemisahan diri, itu ada, sudah ada dulu. Nah, wajar kalau kemudian ketika dilakukan referendum atau jajak pendapat, akhirnya putra-putri daerah menuntut pengaturan diri sendiri. Nah, ini salah satu contoh yang dulu terjadi di Timur Timur. Nah, ini salah satu contoh yang dulu terjadi di Timur Timur. Nah, sekarang memang kita perlu nih ya sedikit waspada atau banyak waspada ya yang terjadi di Papua ya, karena memang sejak DPR itu meluluskan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua ya nomor 21 tahun 2001 tanggal 23 Oktober 2001 ya. Ini masyarakat internasional saat itu ya, termasuk Uni Eropa, kemudian Forum Negara-Negara Pasifik itu dengan cepat menyatakan dukungan mereka bagi otonomi khusus Papua. Nah, itu jadi langsung yang menyambut gembira itu kok Eropa gitu ya, atau justru negara-negara kapitalis ya. Nah, bahwa dikatakan juga di sana Uni Eropa siap untuk memberikan dukungan keuangan dan teknis lain dalam pelaksanaan otonomi khusus ini. Nah, ini kan berarti sudah wah, ini ada apa gitu. Nah, kemudian selanjutnya dalam otonomi khusus untuk Papua menyatakan mengadakan Majelis Rakyat Papua atau kita kenal MRP ya. Nah, kemudian kelemahan pemerintah pusat Indonesia serta isu kesenjangan antara pusat dengan daerah yang sangat tajam itu semakin meruncing dan akhirnya mendorong ada suara-suara ya di dalam MRP untuk bagaimana agar memisahkan diri. Nah, ini yang menjadi ancaman besar bagi Indonesia, adanya peristiwa pemisahan diri bukan tidak mungkin akan terjadi lagi. Dan semuanya atas nama demokrasi. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi ya bahasan kita tentang demokrasi dan disintegrasi. Oke, semakin seru tapi sayangnya pendengar yang budiman, untuk yang ingin mengirimkan kritik dan saran, silahkan kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau bisa juga melalui SMS ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan buat para pendengar yang budiman yang ingin mengetahui info-info tentang Voice of Islam, topik-topik yang akan dibahas, radio yang menyiarkan, silahkan klik di www.gaulislam.com. Oke, saya Rena Inggia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa. Sama-sama Mbak Rena. Oke, dan pesan kami ya, hari ini adalah sampaikan pesan yang Anda peroleh kepada orang-orang terdekat Anda agar rahmat Islam segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.